Kasih jalan, kasih jalan. Kasih jalan. Kasih jalan. Ayo. Pak, tunggu saja, Pak. Tunggu saya, Pak. Jajan, angkat. Tunggu saya. Jalan. Ayo, 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 pelan-pelan. Aduh. Mana orang ini semua ini? Mana ada hati nurani mereka ini? Pak, punya orang tua kalian? Keluar dari bapak ibunya. Keluar dari mana kalian? Sekarang kita sama yang bayar pilihannya. Makan. Perempuan ini, woi! Siapa mau perempuan? Siapa? Hari ini, Selasa 21 Februari 2023, pihak pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diwakilkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pemaksaan kepada kelompok tani untuk keluar dari kawasan yang mereka klaim sebagai wilayah mereka. Bisa kami sampaikan kepada Anda di sekeliling ini adalah hasil dari perobohan bangunan yang ada di kawasan Sport Center yang beberapa waktu lalu juga sudah kami sampaikan kepada Anda semua bahwasannya saat ini pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara memiliki 2 sertifikat nomor 1 dan nomor 2. Namun dalam putusan petun di tahun 2021 disebutkan bahwasannya 1 sertifikat yakni nomor 2 dari Sport Center ataupun milik Dinas Pemuda dan Olahraga telah dibatalkan atau dihapuskan, sehingga tanah ini yang sudah diklaim dan juga ada pamfletnya di depan, nanti kami akan tunjukkan kepada Anda pamfletnya, bersertifikat nomor 02 dan termasuk wilayah yang saat ini kami menyiarkan secara langsung kepada Anda adalah tanah dengan sertifikat nomor 2, bukan milik dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ataupun Dinas Pemuda dan Olahraga. Dan seperti apa situasi di sini? Dan saat ini bisa kami tunjukkan, sebelum nanti kami tunjukkan kepada Anda seperti apa situasi masyarakat, kami akan menunjukkan situasi dari bangunan-bangunan yang ada di sekitar sini. Dan ini saudara, dahulunya ini adalah rumah milik dari ketua kelompok tani sejahtera Deli Bersatu, dan saat ini telah roboh. Ada juga di sisi kanan kami ya, ini di sisi kanan. Nah, kalau sekarang sisi kiri di sisi belakang kami, ini adalah rumah kelompok tani juga sudah dihancurkan tadi. Mulai dari pagi tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara mengirimkan pasukan personel gabungan Satpol PP, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, dan juga tadi ada pihak pemadam kebakaran diterjunkan langsung untuk mengamankan di sini. Ada juga dari operator alat berat juga masuk melalui jalan depan, masuk. Sempat juga tadi kalau tadi siang sempat alat berat masuk dan dihadang oleh kelompok tani mulai dari depan, dan kelompok tani juga berusaha mencabut ataupun membongkar jembatan masuk ke wilayah ini. Namun
pihak Satpol PP menerjunkan pasukannya dan jumlah mereka melebihi dari jumlah kelompok tani yang saat tadi menghadang, sehingga upaya penghadangan tadi gagal karena jumlah yang tidak seimbang. Lalu setelah tadi berhasil masuk, alat berat langsung masuk ke sisi kiri mereka di jalan ini, di jalan belakang yang dilalui oleh bapak berbaju kuning itu yang di belakang, masuk menghancurkan mulai dari belakang ya, tidak di sini. Ada rumah di sana tadi dihancurkan, ada dapat rumah pertama lalu belok, lanjut mereka langsung ke wilayah ini, rumah yang kedua, lalu ke belakang lagi, dan ini adalah rumah terakhir di kawasan ini yang dihancurkan oleh Satpol PP. Dan saudara, saat ini masyarakat ataupun kelompok tani sudah tidak bisa menempati rumah mereka, dan kemana mereka akan tinggal malam ini. Kami akan mengajak Anda untuk menjumpai pengurus dari kelompok Tani Sejahtera Deli Bersatu. Apa kabar Pak Pala, Bang Pala, sehat? Kami tadi sudah menyaksikan sendiri ada peristiwa dorong-dorongan, ada pemaksaan, tarik-tarikan, termasuk abang tadi di depan. Sempat juga bang ya? Diangkat pakai loader. Dan itu ditarik. Ini tampak koyak juga ya saudara, bisa dilihat baju Bang Pahala sebagai upaya perlawanan tadi bang untuk menghadang alat berat ya? Ya, alat berat, Loader ya. Jadi apa yang terjadi tadi pagi bang, boleh diceritakan? Jadi mereka sudah mulai berkumpul sejak jam 8 kurang 15 sudah mulai berkumpul. Akhirnya mereka kira-kira jam 9 kurang berkumpul semua, sudah ada 100-an lebih, lengkap dengan mobil ekskavator dan wheel loader, pihak dari kepolisian maupun dari pihak dari TNI. Lalu kami datangi, kami minta supaya persoalan ini diselesaikan secara hukum. Ketika ada perselisihan di antara kita, sudah saya katakan jauh-jauh dulu itu dibawa di pengadilan. Nah, jangan kami yang sudah begitu lama di sini, ya lalu seenaknya saja diusir dengan mengatakan bahwa sudah mendapatkan legalitas dari PTP. Lalu ini kan harus diselesaikan di pengadilan. Inilah yang tidak dilaksanakan. Kita disuruh saja mengambil uang, itu pun tidak jelas. Berundingnya kapan, tidak jelas. Jadi dipaksakanlah pembongkaran itu. Dan saya mohon tadi supaya tempat-tempat berlindung, karena malam ini mau tidur di mana? Kemana akan berlindung kelompok tani ini bang? Saya belum malam ini tahu bang. Tapi ya paling tidak di mana bisa dipasanglah tenda. Jadi
konsepnya kita bertenda kembali di sini dengan memasang tenda-tenda baru, tetap bertani di sini sebelum ada proses peradilan. Baik, nanti ini kan sudah dihancurkan semua Bang. Kita tahu juga pemerintah Provinsi Sumatera Utara khususnya Dispora, Ya. sertifikatnya sudah dibatalkan Ya, nomor 2. benar. Dan ini secara resmi artinya tidak sah lagi. Dan Tidak. apa upaya dari kelompok tani untuk memperjuangkan tanah ini? Ya, kami akan buat pengaduan. Pertama, pengaduan yang kami lakukan adalah pengerusakan ini 170 secara bersama-sama, karena kita harus juga bicara hukum. Tidak bisa gubernur tidak bicara hukum. Pemprov harus bicara hukum. Kami pun bicara hukum. Jadi supaya kami meminta juga pihak kepolisian dan peradilan objektif. Jangan hukum itu hanya berlaku kepada orang-orang tertentu, kepada gubernur, ya kan? Kepada kami nggak berlaku. Jadi kami akan buat pengaduan sore hari ini ke Polda tentang perusakan, dan kami juga akan buat pengaduan tentang perbuatan melawan hukum. Baik. Soal legalitas kami di sini, kami kan berani begini kan karena punya legalitas. Artinya ketika Bang Pahala dan juga kawan-kawan ini melaporkan ke pihak aparat hukum, Ya. kasus ini tidak bisa berlanjut untuk dibangun Bang ya? Oh, tidak bisa Objek-objek karena ini gini, karena begini. Jelas-jelas Petun telah membatalkan lewat gugatan Yan Rosa Lubis nomor register 44 tanggal 22 Mei 2022. Jelas-jelas bahwasanya sertifikat hak pakai dari tempat ini yang pernah diterbitkan BPN Deli Serdang untuk sport center telah dibatalkan. Baik. Nah, telah batal, dan tanah ini di dalam amar itu dikatakan amarnya dikembalikan kepada pemerintah. Baik Bang Pahala. Ya. Ada yang luka dari badan Abang? Nggak ada, cuman koyak aja. Koyak, tapi kami lihat juga ada gesekan ya Bang, goresan Bang ya ini ya. Tahu lah tadi, Saudara ya. karena nggak sadar lagi Bekas kan. dari tarik menarik dorong-dorongan. Iya. Ini ya bekas kuku ya. Tapi selain Bang Pahala kami lihat ada wanita juga Ibu. Ibu tadi sempat di depan juga habis Habis aku menghadapi. dijatuhin orang itu ke parit. Nama Ibu siapa Bu? Ibu Roslina. Baik, tadi apa yang terjadi? Saya lihat Ibu juga mau menaiki dari alat berat tersebut ya. Iya, habisnya mereka itu anarkis. Jadi saya bilang ya tunggu dulu kan gitu. Tapi mereka itu apanya itu yang dari Satpol PP itu semua arogan kali. Jadi sehingga kami tadi ada kawan tadi didorong ke parit tadi berjatuhan. Jadi kita menolong itu juga kan gitu. Kita naikin pun eskalatornya tadi, tetap juga kita kalah kuat kita dengan mereka. Nggak mungkin lah kita selaku manusia bisa mengelawan apanya itu alat beratnya. Tapi Kan ada yang luka begitu. Bu? Ada yang luka? Ada kena kuku orang itu cuma dadaku ini kayaknya tadi ada. Jangan dibuka Bu kalau dada. Iya di sini tadi sampai sakit. Ada memar Bu ya? Rasa memar, Bukan rasa perih. memar, tapi kena ditarik orang itu tadi gini tak kemana-mana lah tadi kenanya. Sempat ditarik tadi Bu ya? Oleh Satpol semua tadi PP. banyak itu Satpol PP tadi Tapi yang tidak ada menarik. yang laki-laki menarik Ibu tadi? Ada laki-laki. Ada yang narik tadi laki-laki. Yang pakai apa itu tameng Tameng ya? itu. Tameng Tarik. itu tadi sebagian tadi orang itu ada yang dilepas tadi itu ditarikkannya juga gini. Baik. Ini kok yang sakit tangan ini sama dada terasa udah mulai. Sudah mulai Bu terasa ya. Selain Ya. Bu Ros tadi saya lihat juga ketua kelompok tani. Iya, Mami. Izin. Mi, tadi saya lihat Mami juga sempat menyetop juga agar alat berat tidak masuk ke dalam. Iya, Dan tapi juga ternyata mereka lebih banyak. Jadi termasuk kita bilang kayak pengeroyokan lah mereka itu tadi. Jadi sampai jatuh Mami ke paret 2 kali. Ya jatuh ke paret 2 kali, kan gitu. Tadi ada yang menarik Mami ketika Mami naik ke alat berat. Adalah banyak lah yang narik perempuan-perempuan itu. Tidak Satpol ada PP laki-laki itu. ya? Tidak ada. Ada juga laki-laki. Ditarik Tapi Mami. ya ditarik. Apa Ditariknya. yang dipegang? Ya semualah. Mau kayak mana lagi orang memang udah lebih banyak mereka. Jadi kayak macam pengeroyokan mereka bikin kami di sini. Macam bukan manusia kami dibikin, macam binatang. Ada yang luka Mi dari Mami? Ya kalau Ada yang yang luka, tergores? ya, tergores tidak ada, tapi dalamnya kita nggak tahu juga. Ada memar yang dirasakan saat ini? Ada rasa perih? Ada juga Sakit di bagian mana? Mi? di dada, karena sampai jatuh ke paret tadi ya. Kaki ada keselio? Kaki nggak ada. Tidak ada. Ada rasa sakit? Tidak? Ada. Ada. Dada. Ya, jadi nanti Mi ini kan sepertinya kasus akan berlanjut lagi Mi ya. Iya. Apa yang ingin Mami sampaikan kepada pemerintah khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga dan juga kepada pihak-pihak yang mungkin mereka hanya berkeinginan untuk menjadikan objek ini sebagai
lahan dari sport center. Apa yang ingin Mami sampaikan? Saya minta kepada negara tolonglah kepada Bapak Presiden terutama mintalah kami keadilan kepada negara. Kami ini manusia, bukan binatang yang sesuka-suka hatinya mereka bikin kami sampai sepertinya bukan kayak manusia lagi lah mereka bikin. Sementara kami kan manusia. Terima kasih. Baik, Bang Pahala terakhir, masyarakat dan seluruh Indonesia dan juga bahkan dunia tahu bahwasannya saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara hanya mengetahui bahwasannya lokasi atau objek yang saat ini kita berada akan dibangun sport center, dan itu mereka gadang-gadang akan menjadi satu ikon yaitu sport center untuk PON 2024. Apa yang harus Abang jelaskan kepada masyarakat? Ya, jadi gini, saya jujur juga saya harus katakan kepada semua pihak bahwasanya ada perlakuan yang tidak manusiawi di sini. Lalu sudah ikut-ikutan kepala desa menyatakan kami ini dari mana-mana. Kami ini berkelompok nanam padi, saya dapat beras, ikut kerja dapat beras, kan lumayan menambah kehidupan kami. Jadi jangan kepala desa, tadi saya dengar ngomong, siapa kepala desanya itu katanya orang dari mana-mana. Yuli, itu perlu diperiksa polisi. Siapapun bisa di sini. Kita jangan cerita lagi daerah, kedaerahan, jangan. Orang dari manapun bisa datang di sini bertani. Kalau saya dari Medan bertani kemari berkelompok dengan ibu ini dan yang lain, kenapa? Saya dapat cabai, saya dapat ubi, saya ikut bekerja, saya dapat padi. Jadi saya juga terus terang aja kalau begini cara Pemprov, kami sudah pasti melawan. Nah, secara hukum, yang saya minta pihak pengadilan dan pihak kepolisian harus objektif. Jangan hanya berlaku hukum. Sementara Edi Rahmayadi menurut kami tidak menjalankan hukum saja di backup. Kok kami yang punya dasar hukum dibiarkan seperti ini, digusur. Lalu malam ini tidur di mana? Kasihanlah ini manusia. Saya minta tolong tadi beberapa rumah tolong dulu supaya jangan dihancurkan, karena biarlah proses perkara berjalan biar bisa tidur malam ini. Kalau hujan di mana nih coba? Kemudian mereka ini mayoritas kan hidup dari tanaman itu. Lalu bagaimana ke depan? Jadi memindahkan orang itu atau menyelesaikan masalah tidak seperti ini. Kalau dipindahkan kemana? Kan? Lalu seperti apa lahan barunya, tempat kehidupan barunya? Seperti memindahkan transmigran, kan ada aturan-aturan seperti itu. Pun kalau memang proses hukumnya menentukan, mengatakan petani ini yang salah. Tapi kalau mereka punya legalitas di sini secara hukum, ya harus legowo kan sport center mundur. Jangan paksakan. Sertifikat 02 yang ditulis di pelang-pelang itu untuk pembangunan sport center sudah dinyatakan pengadilan tata usaha negara batal, dihapus. Doakan semoga Mami ini dalam keadaan sehat selalu Bang Pahala ya, sampai mendapat titik terang. Sampai jumpa Bang Pahala. Terima kasih Bang Pahala, Ibu, terima kasih. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan kelompok tani, dan perlu kami jelaskan juga kepada Anda hasil investigasi kami sejak awal di dalam pembangunan sport center. Kami menemukan adanya berbagai kejanggalan terkait dengan pembangunan, khususnya dalam pengadaan tanah. Mengapa? Karena setelah kami dapatkan apa yang menjadi dasar dari penjualan tanah ini masih dipertanyakan, baik itu SK10. Setelah kami baca, ternyata SK10 bukan merupakan sertifikat HGU, dan sebenarnya ada beberapa poin yang harus dipenuhi oleh pihak PT PN2 agar mereka mendapat hak menjadi sertifikat HGU. Bahkan beberapa kali juga permohonan dari penerbitan sertifikat HGU itu sudah ditolak oleh BPN. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kami mendapat data lagi, ada putusan petun nomor 44 di mana penggugat adalah Yan Rosa Lubis dan tergugat adalah Kepala BPN Deli Serdang. Dan dalam putusan petun tersebut disampaikan satu poin penting, dinyatakan bahwasannya sertifikat, salah satu sertifikat nomor 2 dari 2 sertifikat yang dimiliki oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara dibatalkan atau telah dihapuskan.
Sehingga mengapa, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa pemerintah Provinsi Sumatera Utara atau Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara masih bersikeras untuk merebut lahan ini, ingin dijadikan sebagai objek ataupun lokasi pembangunan dari sport center yang akan digunakan pada agenda PON 2024. Seperti apa perlawanan ataupun upaya selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak kelompok tani, kami akan sajikan secara berkelanjutan kepada Anda. Tetap saksikan kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel. Saya Prasetyo. Yang bagus kau menolak. Ayo bukan dulu sudah Satrio. Ayo. Kalau memang bukan. Bukan. Ya. Bukan. Saya tidak bersabar. Buka maju! Buka! Buka! Buka maju! Ketika bagus